Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi bahasa Indonesia kelas 11 ya, yaitu tentang proposal. Nah, yang akan Ibu bahas untuk pertemuan pertama yang berhubungan dengan materi proposal ini, yaitu pengertian proposal dulu ya. Setelah itu Ibu akan membacakan dan menjelaskan tentang jenis-jenis proposal. Nah, yang akan Ibu bahas itu adalah jenis proposal secara umum, jenis proposal berdasarkan bentuk, dan juga jenis proposal berdasarkan tujuannya. Dan selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri proposal. Setelah itu yang terakhir adalah manfaat proposal. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan Ibu bahas, cuman Ibu akan membuat 2 video, dan untuk video pertama ini Ibu hanya akan membahas 4 hal ini saja. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang pengertian proposal. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal ini adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Nah, yang dibahas di KBBI dan menurut Hasnun Anwar ini, bahwa proposal ini berupa rencana ya. Menurut Kraft, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu dia pengertian proposal yang bisa kalian pahami ya. Selanjutnya adalah jenis proposal secara umum. Nah, proposal secara umum ini yaitu terdiri dari proposal bisnis, proposal kegiatan, proposal penelitian, dan proposal wirausaha. Jadi proposal secara umum ini ada 4 ya. Oke, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan proposal bisnis. Proposal bisnis ini adalah proposal yang berkaitan dengan dunia usaha atau rancangan rencana kerja yang disampaikan baik itu oleh perseorangan maupun kelompok kepada investor. Nah, itu adalah proposal bisnis. Yang kedua adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan pengajuan rencana suatu kegiatan baik itu bersifat individu maupun kelompok. Contoh proposal kegiatan diantaranya proposal kegiatan pentas seni budaya, proposal kegiatan perpisahan sekolah, dan proposal kegiatan perkemahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan suatu acuan, ide, usulan, ide atau gagasan yang ditujukan pada badan, instansi atau yang lainnya untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap sebuah masalah. Nah, proposal berisi tentang gambaran singkat penelitian, adanya latar belakang dan maksud serta tujuan, alasan mengapa isi atau topik turut diangkat, waktu yang dibutuhkan, lokasi penelitian, dan lain-lain. Nah, proposal penelitian ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa, misalkan ketika di akhir perkuliahan membuat skripsi atau misalkan tesis, disertasi, dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya ada proposal wirausaha. Dalam proposal wirausaha perlu dipahami pada siapa proposal akan ditujukan, apakah pada ownernya, misalkan pihak intern yang mempunyai jabatan lebih tinggi, atau kepada mitra, yaitu partner yang akan diajak kerjasama, atau lembaga perizinan, dan atau pada pihak sponsor. Jadi inti dari proposal wirausaha ini adalah harus diketahui kepada siapa kita akan memberikan proposal tersebut, gitu. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang proposal secara umum. Nah, di sini ada jenis proposal berdasarkan bentuknya. Ada 3 bentuk proposal, ada bentuk formal, bentuk non-formal, dan juga bentuk semi-formal. Apa itu bentuk formal? Bentuk formal ini ternyata mengandung syarat-syarat tertentu yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu adanya pendahuluan, isi proposal, dan penutup. Selanjutnya bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Biasanya dibuat untuk kepentingan formal oleh instansi. Nah, contoh proposal formal ini misalkan proposal skripsi, proposal tesis, dan proposal perpisahan sekolah. Itu adalah contoh dari proposal formal. Kita sudah bahas bahwa bentuk formal ini mengandung 3 bagian, ada pendahuluan, isi proposal, dan juga penutup. Nah, pendahuluan ini yaitu
ada di dalamnya ya, di dalam pendahuluan ada sampul, ada halaman judul, ada kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan juga lembar pengesahan. Nah, isi di dalam proposal formal itu ada latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan, panitia, waktu, biaya. Dan penutupnya adalah lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Oke, bentuk non-formal. Nah, yang proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Tidak terlalu mengikuti konvensi atau persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam naskah formal, jadi bebas. Selanjutnya, bahasanya tidak terlalu baku, lalu biasanya dibuat untuk kepentingan penelitian. Nah, contoh proposal non-formal ini yang pertama misalkan proposal kegiatan seminar internet dan blog, proposal kegiatan camping pendidikan dasar, dan proposal kegiatan senam. Nah, itu adalah contoh dari bentuk proposal non-formal. Dan yang terakhir adalah bentuk proposal semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal, karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Tidak terlalu mengikuti konvensi atau persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam proposal formal. Namun, ada bagian-bagian proposal yang harus ada. Sama ya pembahasan yang kedua ini dengan pembahasan yang pertama. Selanjutnya, semi-formal ini dibuat rapi dengan sampul. Bahasanya tetapi tidak terlalu baku. Lalu biasanya dibuat untuk kepentingan kegiatan oleh orang di luar instansi. Contohnya adalah proposal kegiatan penyelenggaraan bazar, proposal bakti sosial, dan proposal pesantren kilat. Itu ya untuk contoh bentuk proposal semi-formal. Nah, ini dia selanjutnya adalah jenis proposal berdasarkan tujuan penulisnya. Ada proposal riset atau penelitian, proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian kualitatif, proposal penelitian kuantitatif, proposal acara, proposal kerjasama, proposal permohonan dana, proposal kerja praktik, dan juga proposal usaha. Oke, akan saya kenalkan dulu nih jenis proposal berdasarkan tujuan penulisnya. Yang pertama adalah proposal riset atau penelitian. Nah, proposal penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengadakan riset maupun penelitian. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ada sampulnya ya, ada proposal penelitian. Judulnya keanekaragaman tumbuhan asing invasif pada tiap tipe ekosistem di Taman Nasional Bukit 30 TNBT Provinsi Riau dan Jambi. Nah, ini adalah contoh dari sampul atau cover proposal penelitian. Oke, selanjutnya adalah proposal penelitian pengembangan. Nah, pada dasarnya kegiatan penelitian ini adalah berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Kita garis bawahi kalau misalkan penelitian pengembangan ini berupaya untuk menerapkan temuan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Adapun proposal penelitian kajian pustaka. Proposal kajian pustaka menggunakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah dan pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru gitu. Nah, kalau penelitian kajian pustaka ini tentu saja harus menggunakan berbagai macam referensi buku ya ataupun jurnal, artikel dan sebagainya. Selanjutnya adalah proposal penelitian kualitatif.
Nah, proposal penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif. Menurut Molong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Apa itu metode alamiah? Nah, metode alamiah ini didasarkan pada teori yang memandang bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, menyampaikan maksud atau makna, dan alat untuk menyampaikan pesan. Saran saya untuk bisa lebih memahami proposal penelitian kualitatif sih lebih baik kalian membaca proposal penelitian kualitatif, karena kalau hanya sebatas teori saja pasti akan membingungkan gitu ya. Jadi saran saya untuk mencari dan membaca tentang apa sih, membaca contoh dari proposal penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah proposal penelitian kuantitatif. Nah, proposal kuantitatif pada dasarnya menggunakan suatu penelitian dengan pendekatan deduktif-induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisa yang menggunakan uji statistika. Jadi kalau untuk proposal kuantitatif ini kan menggunakan statistika ya, menggunakan hitungan. Kalau misalkan yang kualitatif itu lebih kepada deskripsi dan mengutamakan bahasa dan juga makna yang bersifat perspektif subjektif ya. Oke, selanjutnya ada proposal acara. Nah, proposal acara dalam proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Nah, kalau proposal acara pastinya sudah pernah kalian lihat atau mungkin sudah pernah kalian buat. Apalagi kalau misalkan anak OSIS atau anak MPK, pastinya pernah atau memiliki pengalaman untuk membuat proposal kegiatan ini. Nah, diusahakan proposal kegiatan itu dikemas secara menarik. Oke, selanjutnya ada proposal kerjasama. Ini adalah contoh proposal kerjasama. Jadi langsung tertulis di situ proposal penawaran kerja sama ya. Oke, apa sih proposal kerjasama? Nah, proposal kerjasama ini bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Selebihnya juga kalian bisa mencari tahu beberapa contoh di daring ya, contoh proposal penawaran kerjasama di daring. Oke, ada juga proposal permohonan dana. Pokoknya permohonan dana ini bertujuan untuk mengajukan permohonan dan permintaan dana gitu ya, gampang sekali. Nah, di sini ada contoh covernya dan juga ada bentuk dari pembuatan proposal permohonan dana. Kembali lagi, ada berbagai macam struktur yang mungkin bisa kalian dapatkan gitu ya di daring. Ini hanya contohnya saja, bisa kalian ikuti. Kalau misalnya kalian ingin membuat proposal pengajuan dana, bisa juga kalian cari contoh lainnya di daring gitu. Oke, itu adalah jenis proposal berdasarkan tujuan penulisnya ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri proposal. Nah, ciri-ciri proposal ini ada 9. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Keempat, proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Nah, minimal 1 bulan, jadi diusahakan 3 atau 2 bulan sebelum hari H ya. Jangan sampai seminggu sebelum hari H kita baru memberikan proposal tersebut kepada donatur atau instansi. Jadi diusahakan minimal 1 bulan sebelum acara. Yang kelima, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Keenam, proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara.
7. Berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang penyelenggara acara. Kedelapan, proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi sebuah susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Dan kesembilan, ada pihak yang mengajukan. Nah, ini adalah ciri-ciri proposal ya. Yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat proposal. Ada 8 manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, kembali lagi kepada definisi dari proposal, bahwa definisi proposal yang tadi kita bahas bahwa proposal ini adalah sebuah rencana ya. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Keempat, sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Dan yang kelima, sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. 6. Sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Ketujuh, sebagai alat evaluasi kegiatan. Dan yang kedelapan, sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan juga komunikasi. Nah, itu dia manfaat dari proposal. Jadi pembahasan kali ini yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang jenis proposal, ketiga ciri-ciri proposal, dan yang keempat adalah manfaat proposal. Untuk pertemuan pertama ini cukup ini saja materinya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Tidak akan saya berikan tugas, tapi cukup untuk mengisi absensi saja yang akan saya bagikan di Telegram. Dan ada 2 kuis yang akan saya berikan. Jadi diusahakan harus diisi untuk mengukur apakah kalian memahami atau misalkan menyimak materi yang sudah dijelaskan dan dibacakan gitu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa langsung hubungi saya secara pribadi melalui WhatsApp ataupun Telegram. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.